Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa belajar lagi, belajar daring ya. Pembelajaran tematik muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan teman-teman, yang harus diketahui adalah mulai hari ini sudah masuk ke tema baru teman-teman, yaitu tema 5C. Tidak terasa ya, alhamdulillah ya. Tidak terasa sudah masuk ke tema ketiga, yaitu tema 5C. Judulnya untuk tema yang ketiga adalah makanan sehat ya. Silahkan teman-teman dibaca-baca buku paketnya ya, buku pelajarannya. Sebab kalau untuk pelajaran daring ini memang perlu usaha lebih ya dari teman-teman, yaitu jangan hanya melihat video pembelajaran yang diberikan oleh Bu Guru ya, tetapi juga harus dibarengi dengan membaca sendiri pelajaran ya di rumah. Nah, sekarang sudah masuk tema 5C, maka silahkan teman-teman dibuka atau teman-teman dibaca, dipelajari buku tematik 5C-nya ya, seperti itu. Baik teman-teman, mari langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Sekali lagi, sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Ya, yang namanya hewan itu adalah salah satu makhluk hidup ya, dan yang namanya makhluk hidup membutuhkan makanan ya. Kita bisa bergerak, beraktivitas itu karena kita punya tenaga, dan tenaga itu dihasilkan dari apa? Dari makanan yang kita makan ya, dari minuman juga. Nah, kita akan mencoba belajar tentang sistem pencernaannya ya. Jadi makanan itu kan kita masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna ya, supaya kita mendapatkan manfaat dari makanan tersebut, sari-sari pati makanan yang kemudian bisa untuk kita menjadi tenaga gitu ya dalam melakukan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Ya, hari ini yang pertama kita bahas adalah hewan dulu ya, sistem pencernaan hewan ya, hewan pemamah biak. Pasti teman-teman baru kali ini dengar pemamah biak itu apa ya. Baik, langsung saja teman-teman ya, kita ulas lebih dalam lagi. Yuk sama-sama kita baca teman-teman. Hewan pemamah biak atau bisa disebut juga dengan ruminansia adalah hewan yang mengunyah kembali makanan setelah ditelan ya. Sekali lagi, hewan pemamah biak atau bisa disebut juga ruminansia adalah hewan yang mengunyah kembali makanan setelah ditelan. Cantik ya teman-teman ya, namanya ruminansia, seperti nama orang ya. Seperti nama orang. Namanya siapa? Iya. Oh iya, namanya nama lengkapnya siapa? Ruminansia. Hah? Ruminansia. Berarti kamu hewan pemamah biak dong. Bercanda ya teman-teman ya. Namanya seperti apa? Seperti manusia, ruminansia, yaitu hewan pemamah biak ya. Mengunyah kembali di sini bukan berarti misalnya dia makan nih si hewan ini, kemudian dilepeh gitu ya, kemudian jatuh ke tanah, kemudian dijilat lagi atau ditelan lagi, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanan ya, dimakan ya. Ruminansia ini adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan teman-teman ya. Jadi seperti rumput, dedaunan ya, itu yang mereka makan. Jadi mereka makan kemudian masuk ke dalam lambung, tetapi dia punya cara lagi di mana
nantinya akan setelah yang sudah ditelan itu kemudian dibawa lagi ke dalam kerongkongan gitu ya, dikeluarkan lagi ke mulutnya, kemudian dikunyah lagi ya, yang masih dalam bentuk kasar makanannya kemudian dikunyah lagi, tapi tidak sampai keluar mulut ya, tidak sampai dilepai, tapi masuk ke dalam perutnya kemudian bisa dikeluarkan lagi ke dalam mulut, kemudian dikunyah lagi gitu ya teman-teman ya, bukan berarti dilepeh ke tanah kemudian dijilat atau ditelan lagi gitu ya, bukan seperti itu. Yaitu dia ya, hewan pemamah biak atau disebut dengan ruminansia. Nah, ini dia contoh hewan ruminansia atau hewan pemamah biak, yaitu adalah sapi. Makanannya apa? Rumput. Kemudian juga apa ini dia namanya? Jerapah ya. Kemudian juga ada kuda, kemudian ada kambing, kemudian ada rusa, dan itu dia ya. Jadi itulah binatang-binatang yang termasuk ke dalam ruminansia ya. Mana tadi gambarnya? Coba dicek lagi. Nah, itu dia. Kambing, kerbau, kuda ya, jerapah dan sebagainya. Ini adalah hewan-hewan, contoh hewan-hewan pemamah biak. Ya, dari semuanya ini makanannya apa teman-teman? Rumput ya, atau dedaunan. Itu dia. Kalau dulu tuh ya, seperti yang pernah Bu Nisa ceritakan waktu kelas 2 ya, masih ingat gak? Ya, kalau yang dulu sekelas sama Bu Nisa tuh pasti pernah dengar atau pernah masih ingat kalau Bu Guru tuh dulu pernah punya hewan kambing ya, peliharaan kambing. Nah, kambing Bu Guru tuh dikeluarkan setelah zuhur. Nah, akan pulang sebelum maghrib. Nah, teman-teman, kalau lagi pagi-pagi tuh yang masih di dalam kandang, pasti dia si kambing ini lagi, kalau kita perhatikan dia lagi mengunyah teman-teman ya, padahal di sekitarnya nggak ada makanan ya. Itu karena kambing itu termasuk hewan pemamah biak ya, jadi dia mengunyah kembali makanannya yang sudah ditelan gitu ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nah, ini dia organ-organ pencernaan hewan pemamah biak. Yang pertama adalah rongga mulut ya, semua makanan masuk kemana? Ke mulut. Kemudian langsung masuk lagi ke kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan langsung mengalir atau langsung ke lambung ya. Setelah ke lambung makanan akan ke usus halus. Setelah usus halus kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus ya, tempat pembuangan kotoran makanan ya. Jadi apa urutannya? Yang pertama masuk ke dalam rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Adalah organ-organ pencernaan hewan pemamah biak. Nah, khususon nih teman-teman, yaitu 4 bagian lambung sapi ya. Lambung sapi itu ternyata punya 4 bagian teman-teman. Nah, ini dia contohnya ya. Yang pertama ada namanya rumen. Yang kedua rumen ya teman-teman ya, bukan ramen. Kalau ramen makanan ya, makanan dari apa itu? Jepang ya, kalau nggak salah namanya ramen. Tapi kalau ini namanya apa? Rumen ya. Kemudian ada omasum teman-teman, ingetin ya, rumen, omasum. Kemudian ada abomasum ya, abomasum ya kan. Kemudian satu lagi adalah retikulum ya. Kalau rumen ya, pertama-tama rumen, makanan masuk dari mulut ke dalam rumen. Kemudian retikulum. Nah, ya, retikulum itu yaitu sebagian makanan masuk ke retikulum. Nah, kemudian ada omasum, dari mulut makanan ditelan kembali dan masuk ke dalam omasum. Disinilah air dipisahkan dari makanan. Yang terakhir ada abomasum, yaitu makanan dicerna dengan bantuan enzim
pencernaan hewan. Iya, inilah ya 4 bagian lambung sapi, yaitu apa? Rumen, omasum, abomasum, retikulum ya. Dihafalin teman-teman. Ingat-ingat ya, seperti itu. Lanjut, sekarang setelah kita membahas sapi, sekarang kita membahas tentang sistem pencernaan yang ada pada manusia. Langsung aja pada gambar ya teman-teman ya. Ini dia. Kalau kita makan urutannya seperti ini ya, masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir sisa-sisa pembuangan atau sisa-sisa makanan akan keluar lewat anus ya. Apa gimana? Pertama ya, misalnya makan nasi ya, masuk ke dalam mulut, terus langsung nasinya masuk lanjut ke kerongkongan, terus lari ke lambung, habis langsung dari lambung ke usus halus, lanjut lagi ke usus besar, dan yang terakhir kemana? Ke anus. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut ya. Mulut ya, pada mulut dihasilkan enzim apa? Ptyalin ya, yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Itu dia. Kemudian kalau ada namanya hati. Hati ini menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecah lemak. Kemudian ada lagi yang namanya lambung. Kalau lambung itu menghasilkan enzim pepsin dan renin serta asam klorida. Dan yang terakhir adalah apa itu? Pankreas ya. Pankreas adalah akan menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan juga lipase. Itu dia ya kelenjar pencernaan pada manusia. Dan hasil atau manfaatnya atau enzim yang ada pada bagian-bagian tersebut ya, seperti itu. Lanjut lagi teman-teman. Ini akan kita bahas tentang gangguan ya, macam-macam gangguan atau penyakit ya, macam-macam gangguan atau penyakit yang terjadi pada organ pencernaan. Yang pertama adalah MAH. Apa teman-teman? MAH. Siapa yang pernah ngerasain sakit MAH? Nah, alhamdulillah kalau dulu Bu Guru sering ngerasain MAH. Tapi sekarang karena sudah makannya sudah teratur, alhamdulillah sekali sudah jarang merasakan MAH ya. MAH ini kondisi di mana perut kita itu seperti melilit lah teman-teman ya. Jadi MAH itu adalah merupakan radang yang terjadi pada lambung teman-teman ya. Apa sebabnya? Ya karena aktivitas lambung atau asam lambung yang mengikis dinding ya, permukaan lambung. Jadi karena makanan yang tidak permukaan lambung karena tidak adanya makanan yang dicerna. Iya, jadi karena telat makan ya. Jadi enggak ada yang dicerna di dalam lambung tersebut, jadi menyebabkan MAH. Kemudian penyakit yang kedua adalah ulkus. Ulkus jarang dengar ya ulkusnya. Ulkus ini sebenarnya hampir sama dengan MAH tapi lebih parah tingkatannya. Hampir mirip sama MAH tapi lebih parah ya. Peradangan dinding lambungnya lebih parah. Kemudian ada yang namanya kolik. Maaf sebentar. Kolik teman-teman. Kalau kolak enak, kalau kolak biasanya ada di bulan puasa. Ini kolik ya. Kolik itu adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus atau lambung ya. Lambung lagi ya, usus atau lambung ya. Penyebabnya bisa karena infeksi teman-teman. Karena apa? Makanannya yang kita makan gizinya atau kualitas makanannya itu buruk ya.
kualitas makanannya buruk. Artinya kita makan tuh tapi yang makanan tersebut ya kurang baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya sakit gigi. Sakit gigi juga termasuk ke dalam macam-macam gangguan pada organ pencernaan teman-teman ya, dan yang gak usah dijelasin ya, pasti paham insya Allah. Dan kemudian yang terakhir adalah sariawan ya, itu dia macam-macam gangguan pada organ pencernaan kita ya, manusia ya. Teman-teman bisa dicegah ya supaya tidak perlu merasakan sakit ya. Baik, lanjut lagi, yaitu penyebab gangguan pada organ pencernaan ya. Kalau tadi macam-macam gangguan pada organ pencernaan, sekarang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Kurang lebih ada 2. Yang pertama adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit. Ya, nama kerennya konstipasi, teman-teman. Atau sembelit adalah di mana penderita mengalami gejala sulit BAB, sulit buang air besar. Penyebabnya adalah karena penyebab gangguan ini adalah kurang asupan air dan makanan yang berserat serta terganggunya pola makanan. Ayo, siapa yang gak suka buah-buahan dan gak suka sayur-sayuran, hati-hati akan terserang penyakit konstipasi ya, kurang serat. Jadi BAB-nya susah ya, setengah mati itu mau BAB rasanya gak keluar-keluar. Itu sangat menyiksa teman-teman ya. Jadi tolong mulai sekarang yang masih gak suka buah dan sayur ya, sedikit demi sedikit dimakan sayur dan buahnya ya. Jangan cuman makanan-makanan yang ayam goreng aja kayak Upin Ipin itu, jangan ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah diare. Nah, diare ini udah tahu ya, yaitu diare mengganggu sistem pembuangan sisa-sisa makanan dari tubuh manusia. Penyebab diare adalah infeksi bakteri ya, tidak cocok terhadap makanan tertentu atau alergi makanan. Penderita diare akan kehilangan banyak cairan tubuh. Iya, karena kenapa bisa kehilangan cairan tubuh? Karena kan bolak-balik kamar mandi itu maaf teman-teman, misalnya mencret gitu ya, lama-lama kita bisa kehilangan, lemes gara-gara kehilangan cairan tubuh ya, gara-gara alasannya apa tadi? Tidak cocok terhadap makanan, misalnya terlalu pedas makanannya gitu ya, jadi menyebabkan diare ya teman-teman. Baik, ini dia. Lanjut lagi, penyebab gangguan organ pencernaan, yaitu hati-hati bisa terjadi karena membeli makanan di lingkungan yang kotor. Iya, lingkungannya kotor, ada lalatnya hingga di makanan. Kemudian dia sudah di makanan tersebut sudah ada kotoran yang dibawa oleh atau bakteri gitu ya, kuman-kuman yang dibawa oleh lalat. Kemudian kita makan makanannya masuk ke dalam perut. Itu menyebabkan sakit. Jadi hati-hati kalau beli makanan di tempat yang bersih aja ya, jangan yang kotor. Kemudian pola makan tidak teratur dan menunda waktu makan. Ayo, siapa yang masih kalau disuruh makan masih susah ya, harus disuruh, hati-hati teman-teman ya, bisa menyebabkan gangguan penyakit. Yang kemudian yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan yang berserat tadi ya, nggak suka buah dan sayur tuh bisa menyebabkan sakit sembelit ya atau konstipasi. Kemudian ada terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, mengandung gula tuh misalnya bisa dari minuman yang berwarna gitu, yang manis-manis atau permen dan sebagainya, itu bisa menyebabkan gangguan, yaitu bisa sakit gigi ya, sariawan. Hati-hati teman-teman ya, harus seimbang. Nah, silahkan di screenshot teman-teman ya, screenshot. Ini dia tugas teman-teman hari ini. Yuk kita foto, di screenshot, atau enggak yang mungkin teman-teman yang menyaksikan pembelajaran Bundisa lewat laptop, silakan dicari HP-nya, nanti di foto sekarang. Iya, di hitungan 3, 1, 2, 3, cekrek. Baik, ini dia tugasnya. Silakan ditulis jawabannya aja, nggak apa-apa ya, jawabannya aja di buku tulis PJJ ya, yang rapi tulisannya, yang bagus, kemudian yang jelas fotonya ya.
Silakan. Di sini ini jawabannya ini ada semua di buku tematik 5C, teman-teman. Monggo dibuka ya, dilihat-lihat bukunya, jangan dibeli aja, sayang teman-teman ya. Kan beli bukunya mahal. Silakan. Ya, sudah dicatat, sudah difoto, sudah di screenshot. Iya, ditunggu ya tugasnya hari ini ya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sekali lagi terima kasih dari Bu Guru. Cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.